Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang hari ini kita bersama-sama di hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 kita berkumpul sebagai satu tubuh Kristus untuk memuji Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, dan juga kita akan menaikkan syafaat kita kepadanya. Jemaat Tuhan, tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan separuh daripada tahun ini. Sebuah perjalanan yang mungkin sebagian buat kita sangat berat, atau mungkin sebuah perjalanan yang sangat bisa kita nikmati. Tapi apapun kesan Anda menghabiskan setengah tahun daripada tahun 2023 ini, satu hal yang kita percayai, Dia masih menyertai kita. Satu hal yang perlu kita syukuri bersama-sama, anugerahnya, kasih rahmatnya selalu ada buat kita semua. Jemaat Tuhan, saya sangat rindu untuk kita semua semakin dekat kepada Tuhan, dan kita mau dikuatkan melalui firman yang akan kita dengarkan. Kita akan memulai ibadah kita. Tim pujian akan memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya mengundang dan mendorong Anda semuanya untuk memberikan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda. Pusatkan perhatianmu, fokuskan hatimu sejenak kepada Dia, karena Dia yang akan melimpahkan kekuatan. Hati kita akan dilimpahkan dengan damai sejahtera dan ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa dan membuka ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah kami jalani sampai hari ini. Semua itu terjadi hanya karena kebaikan Tuhan saja. Kami sehat hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau Tuhan memulai ibadah kami. Kami rindu untuk dikenyangkan, dipuaskan dengan Roh-Mu. Kami rindu untuk dikenyangkan secara rohani melalui firman yang akan dibagikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan mengikat kami meski kami berada di tempat yang berbeda saat ini. Tuhan yang akan mengikat roh kami, Tuhan yang akan mengikat hati kami, sehingga kami bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat datang di ibadah tengah minggu. Kita masuk di hadirat Tuhan, dan biarlah ibadah kita pada hari ini boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku karya-Mu, tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tertarik
ragu bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya
bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berharap firman Tuhan ini dapat memberikan sebuah nasihat rohani, bisa memberikan sebuah dorongan supaya kita semua semakin dekat dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Jemaat Tuhan, beberapa saat yang lalu saya pulang ke Indonesia untuk liburan, membawa anak-anak kami untuk bertemu keluarga. Banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal Tuhan menunjukkan kepada saya untuk saya bisa kerjakan lebih baik, untuk bisa saya renungkan. Salah satu hal yang bisa saya pelajari waktu itu adalah ketika saya melakukan perjalanan road trip. Jadi ketika saya berangkat dari Jakarta menuju ke Solo, saya tidak menggunakan pesawat. Kami menggunakan kendaraan mobil. Sengaja karena memang saya rindu untuk menikmati perjalanan itu, bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengan adik saya dan dengan keluarga di perjalanan. Dalam road trip tersebut, dalam perjalanan itu, saya belajar bahwa bahan bakar adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam perjalanan tersebut. Bahan bakar itu penting karena saya tidak bisa menghemat bensinnya. Saya bisa menghemat seberapa mahal hotel tempat saya menginap. Saya bisa menghemat untuk belanja membawa oleh-oleh. Saya bisa menghemat untuk pergi ke tempat tujuan supaya tidak terlalu menghabiskan biaya. Namun bensin atau bahan bakar tidak bisa dihemat karena bensin itu tidak boleh habis. Ketika kami belum sampai di sebuah tujuan, kami harus terus mengisi bensin ketika tangki sudah mulai kosong. Bahan bakar tidak boleh habis. Mau sebagus apapun rencana, mau sehebat apapun tujuan yang mau kita capai, semua hanya bisa kita nikmati ketika saya memiliki bahan bakar. Saya tidak bisa sampai ke Solo dan bertemu dengan orang tua dan keluarga yang lain kalau bensin saya habis di tengah jalan atau habis di Semarang. Saya tidak akan sampai di tujuan. Maka dari itu, bahan bakar tidak boleh habis. Harus terus diisi, harus terus dijok sampai pada akhirnya sampai di tujuan kami. Bahan bakar itulah yang membuat kami terus bisa bergerak menuju kepada rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang sudah kami susun. Dan itu ternyata membawa sebuah korelasi terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya belajar bahwa kita sebagai orang percaya ternyata tidak boleh kehabisan bahan bakar. Hari ini saya beri judul firman Tuhan kita atau renungan kita, jangan sampai kehabisan bahan bakar. Kita sebagai orang Kristen membutuhkan bahan bakar juga. Kita sebagai orang Kristen akan mengalami hal-hal yang kurang baik ketika kita kehabisan bahan bakar. Apa sih yang Pak Yer maksud dengan bahan bakar itu? Bahan bakar itu adalah sebuah semangat, sebuah roh Tuhan juga yang menguasai kehidupan kita. Ketika kedagingan, ketika amarah, ketika emosi menguasai diri kita, itu adalah salah satu bagian daripada kita kehabisan bahan bakar. Jemaat Tuhan, dengan bahan bakar yang cukup, kita sebagai orang Kristen bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau kita mau bertumbuh lebih baik, lebih dewasa di dalam Tuhan, kita membutuhkan sebuah bahan bakar itu. Dengan bahan bakar yang cukup, orang Kristen bisa terus bergerak mengerjakan setiap tanggung jawab yang Allah berikan dalam hidup mereka. Kita akan kewalahan, kita akan kelelahan kalau kita kehabisan bahan bakar. Dan semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu bisa begitu saja kita lalaikan, kita tinggalkan karena kita merasa capek, lelah, dan putus asa. Dengan bahan bakar yang cukup, orang Kristen bisa membawa dampak atau membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita hidup dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kalau tidak lagi memiliki bahan bakar untuk bisa menerangi atau bisa kehilangan asin itu,
tidak ada lagi artinya. Kita akan membuat dampak yang buruk dan kita menjadi sama seperti dunia. Dengan bahan bakar yang cukup, orang Kristen bisa menikmati semua berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan sebuah bahan bakar sehingga semua yang Tuhan berikan, semua berkat yang ada di tangan kita bisa kita nikmati. Bukan hanya bisa kita tonton begitu saja, bukan hanya bisa dinikmati oleh orang lain, tetapi kita pun sesungguhnya bisa menikmati semua berkat Allah tersebut. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita membutuhkan bahan bakar. Jangan sampai tangki kita itu menjadi kosong dan kering. Jangan sampai tangki hati kita kehilangan bahan bakar sehingga kita tidak bisa bertumbuh, sehingga kita tidak bisa bergerak mengerjakan tanggung jawab Allah, sehingga kita tidak lagi membawa dampak, dan sehingga kita sulit untuk bisa menikmati berkat Tuhan kalau tangki kita kosong dan tidak ada bahan bakar. Kita semua perlu dan harus terus diisi penuh dengan bahan bakar yang daripada Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah kendaraan itu bisa kehabisan bahan bakar, dan itu memiliki korelasi juga kepada kehidupan kita. Alasan yang bisa kita lihat mengapa kendaraan bisa kehabisan bahan bakar, karena tidak memulai harinya dengan tangki yang penuh. Kalau saya mau melakukan perjalanan yang jauh, saya harus memenuhi tangki saya dengan bahan bakar. Kalau tidak, saya akan kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan sulit untuk mencari pom bensin untuk mengisi ulang. Kalau kita mau terus menikmati Tuhan, kita mau terus membawa dampak, kita harus memulai hari-hari kita dengan tangki yang penuh. Jangan izinkan diri kita bangun dan lupa mengisi tangki hati kita, sehingga ketika kita memulai hari, tangki itu hanya terisi setengah, dan di siang hari itu sudah habis. Lalu kita menjadi marah, kita menjadi sensitif, dan seterusnya. Alasan berikutnya adalah kita terlalu sibuk untuk berhenti dan tidak mau mengisi ulang bahan bakar. Jangan sampai kesibukan kita membuat kita malu untuk malas berhenti. Kita tidak mau berhenti karena kita membuat alasan terlalu banyak yang harus dikerjakan. Itu bisa membuat kita kehabisan bahan bakar. Lalu alasan seringkali mobil bisa kehabisan bahan bakar adalah karena tidak ada sebuah kesadaran atau tidak tahu sesungguhnya ada kebocoran yang tersembunyi sehingga bensin itu keluar di tengah perjalanan. Sama halnya dalam hidup kita. Sesungguhnya ada hidup kita yang membawa sebuah kebocoran sehingga bahan bakar yang sesungguhnya sudah kita isi penuh itu habis bukan pada waktunya. Apa itu Pak Yer contohnya? Hubungan yang tidak membangun seringkali membuat kita kehabisan bahan bakar. Kalau anak muda sekarang bilang hubungan yang toksik, yang selalu menggerogoti kita secara tidak sadar. Seringkali juga konflik yang sedang kita hadapi itu membuat kita sering kehabisan bahan bakar. Lalu kritik, kita meresponinya dengan salah, itu juga bisa menjadi sebuah kebocoran sehingga bahan bakar kita menjadi cepat habis. Kekecewaan, kita kecewa terhadap orang lain, kita stres dengan pekerjaan kita, atau rasa duka yang berlebihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah kebocoran-kebocoran di mana kita harus bertindak dengan segera supaya bahan bakar yang kita miliki ini tidak cepat habis. Lalu berikutnya, apa yang bisa menjadi alasan sebuah kendaraan kehabisan bahan bakar? Kita mengabaikan alat ukur atau pemberitahuan. Di dalam sebuah mobil, pasti semua mobil, mau mobil yang paling murah sampai kepada yang paling mahal sekalipun, akan ada sebuah tanda yang memberitahukan kepada kita bahan bakar sudah mau habis. Kalau kita mengabaikan tanda itu, maka kita akan kehabisan pada akhirnya. Tanda apa sih yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau kehabisan bahan bakar? Biasanya pola tidur bisa menjadi sebuah pemberitahuan.
Kalau kita tidak cukup tidur, kemungkinan kita sedang kehabisan bahan bakar. Karena saat kita mau tidur, pikiran terus menguasai diri kita sehingga kita susah untuk menutup mata. Kita kurang tidur, tidak bisa tidur, pola tidur yang berantakan, itu bisa menjadi sebuah pemberitahuan bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Lalu mungkin ketika orang terdekat kita memberikan sebuah nasihat atau mengingatkan, di mana kita sedang sangat sensitif, mudah marah, itu juga bisa menjadi sebuah pemberitahuan. Anak-anak kita mungkin protes, "Papa kenapa hari ini marah terus?" Atau anak kita protes, "Mama kenapa hari ini Mama cemberut, Mama tidak senyum seperti biasanya." Atau mungkin ada majikan kita yang berkata, "Kenapa kamu mukanya tidak pernah senyum lagi, tidak tertawa hari ini?" Itu bisa menjadi sebuah pemberitahuan kalau kita kehabisan bahan bakar. Kemurahan hati kita juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Kehadiran dalam ibadah, saya menyebutnya selera rohani kita mulai hilang. Selera kita kepada Tuhan sudah mulai hilang. Kita fokus kepada dunia, kita fokus kepada diri sendiri. Itu bisa menjadi tanda bahwa kita sedang kehabisan bahan bakar. Yang terakhir yang mungkin bisa kita bicarakan bersama bahwa beban yang terlalu berat akan membuat mobil mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar. Betul ya? Kalau dalam hidup kita menyimpan begitu banyak beban, baik itu beban dari masa lalu, baik itu akar pahit, baik itu amarah atau emosi yang tertahan, atau tanggung jawab keluarga yang terus ada di pundak dan hati kita, itu akan bisa mengkonsumsi bahan bakar di diri kita untuk cepat habis. Dan satu-satunya cara, kita harus segera membereskannya dan melepaskan itu semua, sehingga tidak ada lagi muatan yang terlalu banyak yang bisa mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak. Tetapi yang terakhir mungkin yang menjadi masalah banyak orang, mereka tidak tahu di mana dan bagaimana mengisi tangki yang sudah kosong tersebut. Kalau kita kehabisan bensin, jelas kita tahu kita akan mencari dari apps, mungkin aplikasi di mana tangki kita yang kosong itu perlu diisi di SPBU yang tepat. Dalam hidup kita, banyak orang berusaha untuk mengisi tangki hatinya, tangki hidupnya di tempat-tempat yang salah, dengan cara-cara yang salah. Kalau kita melihat juga dalam Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah kehabisan bahan bakar. Mungkin karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi, dan ada juga alasan-alasan lain yang membuat mereka bisa mengalami kehabisan bahan bakar. Nabi Yeremia pernah kehabisan bahan bakar. Dia berkata di Ratapan 2 ayat 11 seperti ini, "Aku menangis sampai kering air mataku, hatiku hancur luluh." Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hatiku merasa ada yang kosong. Nabi Yeremia pernah mengalaminya. Ayub, seseorang yang diuji oleh Tuhan, dia juga pernah mengalami kehabisan bahan bakar. Ayub 7 ayat 3 dari sebuah terjemahan berkata seperti ini, "Berbulan-bulan kehidupanku hampa, tiap-tiap malam aku berduka." Dia menyatakan bahwa dia kehabisan bahan bakar. Hatinya ada yang kosong, kehidupannya ada yang hampa, sepertinya tidak bisa membawa dampak lagi kepada orang banyak. Lalu Nabi Yesaya juga pernah berkata bahwa di Yesaya 49 ayat 4, "Tetapi aku menjawab segala jerih payahku untuk mereka tidak ada hasilnya. Kekuatanku telah kuhabiskan untuk mereka dengan sia-sia." Dia pernah berkata bahwa aku kehabisan kekuatan, sudah aku keluarkan semuanya. Aku sekarang terlalu capek, terlalu lelah, dan tidak ada hasilnya. Raja Daud juga pernah berkata di 2 Samuel 3 ayat 39, "Hari ini saya merasa lemah, sekalipun saya sudah dilantik sebagai raja." Di puncak daripada karir kehidupannya, dia berkata, "Aku lemah,
aku tidak berdaya, aku tidak bisa melakukan tanggung jawab ini, aku tidak bisa mengerjakan satu hal, meski sekarang aku sudah menjadi seorang raja. Jadi jemaat Tuhan, semua orang pernah mengalami kehabisan bahan bakar. Dan alasan-alasan yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita lihat tadi, itu perlu menjadi pengingat buat kita semua supaya kita tidak kehabisan bahan bakar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengisi bahan bakar sebelum kita bisa kehabisan. Matius 11 ayat 28-30 adalah fokus daripada ayat kita pada hari ini. Dikatakan seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat kita semua. Cara supaya kita bisa mengisi bahan bakar sebelum kita kehabisan. Supaya kita tidak sampai kehabisan bahan bakar, kita perlu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita perlu menyadari keadaan kita. Yang pertama adalah sadari keadaanmu. Sadari keadaanmu, seberapa dirimu hari ini sedang membutuhkan sebuah bahan bakar. Tadi dikatakan di ayat 28, perhatikan di bagian yang kuning, semua yang letih lesu dan beban berat. Jemaat Tuhan, begitu banyak orang percaya hari-hari ini sedang kehabisan bahan bakar dan mereka tidak menyadarinya. Mereka denial, mereka menolak bahwa aku membutuhkan bahan bakar. Mereka mengabaikan tanda-tanda kehabisan bahan bakar yang ada di dalam dirinya. Mereka merasa bahwa stres ini, emosi ini hanyalah sementara. Paling nanti dengan istirahat sejenak, aku bisa baik lagi. Mereka merasa terus bahwa aku masih bisa punya kekuatan. Mereka masih bisa memikulnya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu adalah hal yang kurang baik. Di poin yang pertama ini, kita tidak boleh denial, kita tidak boleh menolak. Kita harus menyadari bahwa kita sedang membutuhkan bahan bakar dalam kehidupan kita. Hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana keadaan tangki hatimu? Bagaimana tangki kehidupanmu? Apakah sudah terisi penuh? Atau sisa 3/4? Atau bahkan sudah setengah sisanya, atau hampir kosong, tinggal 1/4 saja, atau bahkan sudah kering? Sudahkah Anda merenungkan keadaan hati dan rohmu hari-hari ini? Kalau kita tidak hati-hati, kita akan kehabisan bahan bakar dan akan ada sebuah outcome yang kurang baik, di mana kita bisa mengambil keputusan yang salah, kita akan mengambil keputusan yang merugikan, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi sangat sensitif. Tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi di awal tadi, itu bisa terjadi. Dan kita perlu menyadari sebelum sampai kita kehabisan bahan bakar. Jemaat Tuhan, tidak akan ada yang berubah dalam hidup kita jika kita masih belum menyadarinya. Kalau kita terus denial dan tidak sadar, maka tidak akan ada yang berubah daripada kehidupanmu. Saya tidak akan bisa mengejar ketertinggalan sampai saya mau mengakui bahwa saya sudah tertinggal. Itu ada sebuah kalimat yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengakui, tidak merasa bahwa kita tertinggal, maka kita tidak akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Sampai kita bersedia untuk mencapai sebuah kesepakatan bahwa aku perlu mengubah hidupku, kita tidak akan pernah mengubah apa-apa. Kalau kita mau bersedia menyadari kehidupan kita, maka kita akan bisa mengubah keadaan hidup kita. Ada sebuah cerita menarik di Alkitab, di Lukas 19, mengenai seorang anak yang hilang. Anak yang bungsu itu meminta haknya, mendapatkan setengah daripada harta ayahnya. Lalu ini yang ia lakukan. Kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 14-17, setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada orang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, perhatikan bagian kuning. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ayat-ayat berikutnya memberitahu bahwa dia kembali pulang kepada bapaknya, diterima oleh bapaknya, dan dia bisa dipulihkan keadaannya. Dimulai dari apa? Ayat 17 tadi, ia menyadari keadaannya. Kalau tidak ada kesadaran daripada dirinya, maka dia tidak akan kembali kepada bapaknya. Dia akan terus berada di posisi itu. Dia akan memenuhi perutnya dengan ampas makanan babi. Dia akan terus kelaparan. Dia akan terus kedinginan. Dia akan terus kekurangan. Tetapi karena sebuah kesadaran, maka dia kembali kepada bapaknya dan hidupnya dipulihkan. Berikutnya Yunus juga pernah. Dia begitu gagah untuk menolak rencana Tuhan. Dia diam-diam lari, bersembunyi, pergi ke Tarsus, pada Tuhan suruh dia untuk pergi ke Niniwe. Namun saat Tuhan menangkapnya, memasukkannya di perut ikan yang besar, dia berkata di Yunus 2 ayat 7, ketika aku semakin melemah dan hampir mati, aku teringat kepadamu, dan doaku sampai kepadamu ke dalam rumahmu yang kudus. Di dalam perut ikan besar itu dia berdoa. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari keadaannya, dia menyadari semua yang buruk yang dia sudah lakukan. Dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkannya. Tuhan memakainya kembali. Ada kesempatan yang kedua buat Yunus. Hari ini di poin yang pertama, saya perlu mendorong kita semua. Mari kita sejenak merenungkan. Sadari dulu, seberapa penuh tangki hati kita, seberapa kosong yang harus dipenuhi. Apakah jangan-jangan sudah kering begitu lama, kita isi dengan bahan bakar yang salah, kita pergi ke tempat yang salah berusaha. Kita perlu menyadari dulu bahwa kita membutuhkan sebuah bahan bakar yang daripada Tuhan. Kesadaran atas diri kita sendiri menentukan apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Kalau kita tidak menyadarinya, maka sulit untuk bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi poin yang pertama, jemaat Tuhan, sadari keadaanmu. Dan setelah kita menyadari keadaan kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan yang kedua. Kita akan datang kepada Yesus. Di ayat ke-28 tadi dikatakan, marilah kepadaku. Jemaat Tuhan, ini adalah sebuah undangan. Ini adalah sebuah panggilan. Marilah kepadaku. Dia meminta kita untuk datang kepadanya. Karena memang Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa mengisi bahan bakar kita. Yesus adalah pom bensin yang tepat untuk hati kita yang kosong ini. Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa memenuhi semua kepuasan hati kita. Semua kerinduan hati kita hanya bisa diisi, dipenuhi yang daripada Tuhan saja. Bukan ritual agamawi, bukan karena kita perlu melakukan time management, mengatur waktu jam-jam kita supaya kita tidak kehabisan bahan bakar. Bukan daripada filosofi dunia supaya kita bisa terisi bahan bakar. Bukan dengan program diet yang dimana berat badan kita menjadi tidak normal karena kita kehabisan bahan bakar. Bukan hanya semata dengan sebuah liburan, itu baik. Tetapi tidak selalu liburan membuat kita bisa puas di dalam kehidupan kita. Bukan dengan mengkonsumsi obat. Bukan semua itu. Hanya satu saja caranya, yaitu datang ke sebuah pribadi yang bernama Yesus saja. Yesus adalah tempat yang tepat untuk bisa mengisi bahan bakar. Jadi jangan penuhi tangkimu di tempat yang salah. Jangan isi dengan bahan bakar yang salah. Yesus mengundang kita untuk membawa tangki hati kita yang kosong ini supaya bisa diisi.
Yesus tidak pernah mempedulikan keadaan mereka yang datang kepadanya. Dia memanggil, dia mengundang, karena dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 berkata seperti ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Semua orang yang sudah dipercayakan Bapa kepadaku pasti akan datang kepadaku, dan aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Jemaat Tuhan, dia tidak pernah menolak keadaanmu ketika engkau datang kepadanya. Dia pasti menerima, dia pasti akan buka tangannya, dia pasti akan menyambut kita, dia pasti akan membawa kita kepada sebuah pengalaman yang indah. Dia tidak pernah menolak kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa aku sudah terlalu jauh daripada Tuhan, aku sudah terlalu hina, aku sudah terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak. Dia tidak pernah memandang keadaan kita. Dia tidak pernah menolak kita. Dia pasti menyambut dan menerima kita apa adanya. Mari kita bawa tangki kosong kita kepadanya, karena ia sanggup mengisinya dengan penuh. Alkitab tadi ayat 28 memberitahu bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan penuhi tangki kita dengan kelegaan yang ilahi. Dia akan penuhi tangki kita dengan kuasanya yang ilahi. Dia akan penuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Dia akan penuhi hati kita dengan sebuah ketenangan. Dia akan penuhi hati kita sehingga kita bisa merasa lega yang tidak bisa dilegakan dari dunia ini. Dia akan beri kelegaan dari setiap kekhawatiran kita, dari setiap ketakutan kita, dari setiap kelelahan jiwa dan rohani kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata seperti ini. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Jadi jemaat Tuhan, jika hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau sudah sadar bahwa tangkimu kosong, engkau sangat lelah, capek secara rohani, datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah tempat yang tepat untuk mengisi bahan bakar kita, untuk mengisi tangki kita yang sudah kosong itu, mengisi dengan bahan bakar ilahi, sehingga akan ada kelegaan di dalam hatimu. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan setelah kita menyadari keadaan kita dan kita datang kepadanya? Yang ketiga, lepaskan kendali. Salah satu alasan terbesar mengapa orang kehabisan bahan bakar adalah karena dia selalu berusaha untuk mengontrol semua yang terjadi dalam kehidupannya. Terlalu banyak yang harus dikerjakan dan dia berusaha untuk mengendalikan semuanya. Itu membuat bahan bakar cepat habis. Secara tidak sadar mungkin kita berpikir bahwa semua bergantung kepada diri saya sendiri. Saya harus bisa mengerjakan semuanya. Mungkin kita berpikir saya harus mengusahakannya sampai terjadi. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau saya tidak bekerja atau saya tidak bekerja keras, bagaimana nanti keluarga saya? Kalau saya tidak terus memaksa diri saya bisa gagal dan seterusnya. Itu yang seringkali membuat kita kehabisan bahan bakar dan merasa lelah. Maka hari ini mari kita belajar untuk melepaskan kendali itu. Mari kita belajar untuk memberikan kendali itu bukan hanya di dalam diri kita. Tadi diberitahukan di ayat ke-29, pikullah kuk yang kau pasang dan belajarlah padaku. Ayat ini mengingatkan kita untuk melepaskan kendali. Mengapa? Mari kita perhatikan, apa sih kuk itu? Kuk adalah alat yang dipasangkan kepada kedua sapi untuk bisa berjalan bersama-sama saat membaca dan menarik sesuatu. Saya berikan gambar seperti ini. Ini adalah kuk jemaat Tuhan. Beban yang sangat berat itu bisa dipikul bersama-sama melalui kuk yang ada di punggung mereka. Tujuan daripada kuk adalah untuk meringankan beban dengan cara membaginya. Jadi ketika kita menerima kuk daripada Tuhan, kita sedang berpartner dengan Tuhan. Kita sedang membagi beban kita kepada Tuhan. Bukan hanya diri kita yang sedang memikulnya, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan memikul beban yang berat itu. Dia mengajak kita berpartner bersama-sama untuk memikul beban berat kita. Jemaat Tuhan, ketika kita merasa berat, ketika kita merasa tidak berdaya, kemungkinan besar
kita sedang memikulnya sendiri dan kita tidak sedang berpartner dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, lepaskan kendalimu itu, bagikan kepada Tuhan, beri kepada Dia yang tidak punya beban sama sekali. Dia mau menanggungnya bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak terlalu keberatan. Mazmur 55 ayat 22 berkata seperti ini, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Ia akan menanggung segala bebanmu itu. Jadi jemaat Tuhan, mari kita lepaskan kendali kita. Kita bagikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan menemani kita semua. Selain daripada itu, ketika kita menanggung kuk bersama dengan Yesus, kita sedang bergerak bersama ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Kita akan kehabisan bahan bakar dengan cepat ketika kita berjalan terlalu cepat dan ke arah yang berlawanan daripada Tuhan. Kok yang dipasang itu membuat kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan ke arah yang sama, dengan kecepatan yang sama, sehingga kita tidak kehabisan bahan bakar. Jangan-jangan hari-hari ini kita berjalan daripada kehendak Tuhan. Kita berjalan jauh dari kehendak Tuhan. Kita menyangkal kehendak Tuhan. Kita meninggalkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu bisa menghabiskan bahan bakar kita dengan cepat. Salah satu cara supaya kita tidak kehabisan bahan bakar adalah, yuk mari kita sama-sama berjalan ke arah tujuan Allah dengan sebuah kecepatan yang sama bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dengan percaya, engkau akan terus dipenuhi yang daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah kehabisan bahan bakar, karena engkau selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia akan terus memenuhi engkau dengan bahan bakar yang ilahi. Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan jangan mengandal pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia akan menuntun ke jalan yang benar. Poin yang terakhir ini jemaat Tuhan, kita perlu melepaskan kendali kita. Melepaskan kendali kita adalah sebuah ekspresi mengandalkan Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Kita sedang mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Kita tidak lagi sedang mengandalkan manusia. Kita tidak lagi sedang mengandalkan kemampuan kita. Tapi melepaskan kendali itu sama halnya kita sedang mengandalkan Tuhan saja. 3 hal yang bisa kita lakukan saat bahan bakar hidup kita sudah mulai habis. Sadari keadaanmu, datang kepada Tuhan, dan lepaskan kendali itu, karena kita mau mengandalkan Tuhan. Hari ini, jika engkau sedang lelah secara rohani, saya berdoa, biarlah engkau bisa datang kepada Tuhan, tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa khawatir, tetapi dengan sebuah percaya diri, Dia yang akan menerima engkau dan tidak akan pernah menolak engkau, sehingga engkau bisa mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda berusaha mengisi kekosongan itu. Anda pergi dengan melakukan hobi Anda. Anda pergi ke suatu tempat. Anda pergi ke suatu peristiwa. Anda pergi bersama dengan orang lain. Dan segala sesuatunya sudah engkau coba. Hari ini, bagaimana kalau engkau mencoba menutup matamu sejenak dan datang kepada Tuhan? Dia pasti akan memuaskan dan memenuhi hatimu dengan bahan bakar yang ilahi. Saya hendak berdoa buat Anda yang secara khusus sedang kelelahan hari-hari ini. Kelelahan secara jiwa, kelelahan secara roh, sehingga engkau tidak bisa lagi menikmati kehidupanmu. Saya mendorong, mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa buat mereka yang sedang lelah hari-hari ini. Biarlah engkau penuhi hati mereka dengan roh-Mu. Biarlah engkau penuhi hati mereka sekali lagi dengan kuasa-Mu. Hamba tidak tahu Tuhan, mungkin sudah banyak usaha yang mereka lakukan untuk memenuhi sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Tapi semua usaha itu sia-sia. Kami mau mencari Tuhan saat ini.
Kami butuh Engkau Tuhan. Masuklah dalam hati kami, masuklah dalam hidup kami, beracaralah dalam hidup kami, berdaulatlah atas hidup kami, supaya kami bisa berjalan menurut kehendak Tuhan, supaya kami bisa bergerak ke arah tujuan Tuhan, dan kami bisa bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan sekali lagi, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran tersembunyi, sehingga kami kehabisan bahan bakar. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus kepada mereka yang sedang kehabisan bahan bakar hari ini. Penuh dalam nama Yesus. Penuhlah Engkau dalam nama Yesus. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Hadiratnya melingkupi Engkau. Hadiratnya memenuhi Engkau. Sehingga hari ini Engkau tidak lagi kehabisan bahan bakar. Engkau akan dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Dipenuhi sampai Engkau bisa membawa dampak kembali yang baik buat orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Yesus kami percaya kami sudah dipenuhi dengan roh Tuhan sekali lagi. Penuhi kami setiap hari, di hari-hari kami, saat kami bangun tidur, bahkan saat kami mau mengakhiri hari kami dengan tidur, kami mau terus mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, roh-Mu yang akan beracara selanjutnya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini doa hamba-Mu. Haleluya. Amin, amin. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan, di mana akan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku.
di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua akan kembali dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Biarlah setiap bahan bakar, biarlah setiap tangki yang ada di dalam diri kita dipenuhi dengan bahan bakar yang datangnya daripada Tuhan. Kita tidak lagi menjadi batu sandungan, kita tidak lagi kehabisan semangat. Kita akan terus dilimpahi dengan kuasa Tuhan, dilimpahi dengan roh Tuhan, sehingga kita bisa terus bergerak di tengah kehidupan yang mungkin semakin sulit hari-hari ini. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, ada seorang ibu yang mengucap syukur atas diterimanya putrinya untuk masuk di sebuah universitas. Baru saja pengumuman daripada hasil tes masuk di universitas negeri yang ada di Indonesia. Dan beberapa dari jemaat memberikan sebuah kesaksian bagaimana putrinya, anaknya bisa masuk sesuai dengan jurusan yang dia dambakan. Kita terus berdoa supaya Tuhan yang akan memampukan anak ini belajar, menyertai dia sampai pada lulus nanti, dan semua kebutuhan yang ada Tuhan akan cukupkan. Berikutnya kita akan berdoa buat negara kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati bangsa kita di tengah iklim politik yang semakin serius, semakin panas, di mana partai politik mencoba untuk membangun komunikasi satu dengan yang lain. Kita berdoa supaya hasil yang terbaik, supaya presiden nanti pun yang terpilih adalah pemberian Tuhan. Para wakil rakyat yang akan dipilih adalah memang rencana Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan apapun rencana Tuhan atas bangsa kita, supaya terjadi dan kemajuan terjadi buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga buat negara Hong Kong, supaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan sejahterakan tempat di mana kita bisa bekerja, kita bisa melayani bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan. Bapa, pertama kami mau menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat doa yang sudah Engkau jawab, doa yang sudah kami terima Tuhan, di mana salah satu jemaat kami ya Tuhan, umat-Mu yang baru saja memberikan sebuah ucapan syukur dan sebuah kesaksian di mana anaknya baru saja diterima di salah satu universitas ya Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu saja semua karena kuasa Tuhan saja. Secara manusia mungkin mustahil ya Tuhan, tetapi pada akhirnya Engkau yang membuka pintu, Engkau yang memberi jalan. Anak ini Tuhan bisa masuk dan akan belajar ya Tuhan di jurusan dan universitas yang dia dambakan. Kami terus berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan mereka, supaya Engkau yang akan membukakan jalan-jalan berkat, sehingga semua kebutuhan yang harus dipenuhi dapat dicukupkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi hutang, tidak akan lagi ada kekurangan dimanapun, karena Allah turut bekerja. Tuhan turut memberkati
atas semua rencana pendidikannya. Engkau yang akan menyertai anakmu ini Tuhan, sehingga dia saat masuk sampai nanti pada akhirnya dia lulus ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, dia akan lulus dengan yang baik, dia akan menjalani proses belajar dengan penuh tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan, karena Tuhan sajalah yang menempatkan dia di sana. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua Tuhan, kami berdoa buat negara kami, di mana saat ini iklim politik ya Tuhan sudah mulai semakin serius dan semakin memanas ya Tuhan, di mana partai-partai politik sedang membangun komunikasi supaya bisa bekerja bersama-sama membawa kemajuan atas bangsa ini. Tuhan, kami terus berdoa, Engkau yang akan menentukan presiden yang akan terpilih bersama dengan wakilnya. Engkau yang akan menentukan wakil-wakil rakyat Tuhan yang akan duduk sebagai perwakilan semua masyarakat yang ada, sehingga mereka semua dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka dapat bekerja untuk kemajuan bangsa ini. Mereka dapat bekerja bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk partai tertentu, tetapi hanya untuk semua bangsa ya Tuhan, masyarakat ini Tuhan, sehingga kami bisa melihat bagaimana kemajuan terjadi, bagaimana kesejahteraan terjadi. Tuhan, campur tanganlah Tuhan di setiap proses yang ada. Campur tanganlah ya Tuhan di setiap proses yang ada, sehingga tidak ada perpecahan, sehingga tidak ada masalah di sana sini Tuhan, supaya tidak ada kesalahpahaman, salah komunikasi ya Tuhan, dan semua tetap bersatu, semua tetap saling mengasihi. Mungkin memiliki pandangan politik yang berbeda-beda, tetapi kami akan tetap satu, menjaga kedamaian antar agama mungkin, antar keluarga mungkin, atau antar masyarakat ya Tuhan. Kami meminta, kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menolong segala prosesnya sampai kepada hari nanti Tuhan, di mana kami bisa melihat ada presiden dan wakil presiden yang terpilih, ada wakil-wakil rakyat yang terpilih dan dilantik. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami dalam nama Yesus, supaya kehidupan semua masyarakat tidak terganggu ketika adanya proses pemilihan partai politik atau pemilihan presiden nanti ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, itu doa kami ya Tuhan. Engkau yang campur tangan dalam nama Yesus. Berikutnya Tuhan, kami berdoa buat bangsa Hong Kong ini ya Tuhan, bangsa di mana tempat kami bekerja melayani. Engkau tanamkan kami, tempatkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau supaya kesejahteraan terus terjadi. Kami mau ya Tuhan supaya setiap kami yang tinggal tetap hidup aman, nyaman, tentram. Kau pulihkan keadaan kesehatan, Kau pulihkan ekonomi, Kau pulihkan politik. Apapun itu Tuhan yang sedang terjadi, masalah-masalah yang ada, Tuhan yang akan menolong dalam nama Yesus. Engkau yang melindungi kami semua dimanapun kami berada, supaya tidak ada yang jahat yang akan mengenai tubuh kami, supaya tidak ada bencana sehingga kami menjadi sakit. Tuhan, apapun itu kami mohon, jagai lindungi kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah supaya mereka terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, supaya mereka bekerja dengan baik, supaya mereka bekerja ya Tuhan untuk kemajuan Hong Kong ini, untuk kesejahteraan Hong Kong ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang terus memberkati, Shalom-Mu ada buat Hong Kong dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terus melihat kebangunan rohani, bagaimana gereja-gereja akan bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana gereja-gereja akan memberitakan kerajaan Allah sehingga banyak orang bisa dipertobatkan. Kami terus mendukung Hong Kong ini. Etnik apapun yang tinggal di negara ini akan diberkati Tuhan, akan takut kepada Tuhan, akan dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menaikkan syafaat kami. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, dan kami akan bersaksi ketika doa-doa itu sudah dijawab. Kami akan memuliakan nama Tuhan ketika kami sudah melihat tangan Tuhan yang ajaib itu bekerja atas hidup kami, atas pokok-pokok doa yang sedang kami naikkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Kami sudah menaikkan setiap pujian sembah kami, belajar daripada firman-Mu, dan kami mau berpisah. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kami, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, supaya semuanya berhasil, supaya semuanya menghasilkan sesuatu, dan itu akan menjadi cara Tuhan untuk memberkati setiap keturunan dan keluarga
keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu turun atas kami, kesehatan buat kami semua ya Bapa. Di tengah cuaca yang panas, selalu tiba-tiba hujan dan panas lagi, itu mungkin akan membawa dampak dan pengaruh atas tubuh kami. Tapi kami percaya kesehatan datangnya daripada Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat kami semua. Kami tutup saat ini Tuhan ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, saya mendorong dan meminta kita semua mengangkat tangan sejenak dimanapun Anda berada untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan bersama-sama dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih, anugerah limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada saat ini, dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatian Anda sepanjang ibadah ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan.